Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini, Ketua Alumni Al-Azhar Sumatera Utara, para alim ulama yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi melihat ada orang memanen tanaman. Begitu dipanen tumbuh lagi, begitu dipotong bertunas lagi, begitu dipetik muncul lagi. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, apa ini? Di dunia setiap tanaman berbuah setelah dipetik menunggu masa yang panjang. Tapi kenapa ini begitu dipetik langsung berulang berbuah tak putus?" Kata Jibril alaihissalam, "Itulah sedekah dari umatmu yang akan terus berputik berbuah tak putus sampai hari kiamat." Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah bersedekah, berinfak, berwakaf untuk Masjid Agung kebanggaan Sumatera Utara ini, maka begitu pula lah amalnya tak putus sampai hari kiamat insyaallah. Untuk Bapak Maslin Batubara almarhum yang sudah berwakaf 1 miliar, mudah-mudahan beliau ditempatkan Allah di tempat yang layak beserta Haji Muhammad Nur Batubara, Bapak Haji Maslin Batubara bin Haji Muhammad Nur Batubara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Itu tadi saudara kita yang sudah berwakaf 1 miliar. Bagaimana dengan yang berwakaf 1.000 rupiah? Maka masuk surga juga, cuma agak lama sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang punya duit, lalu duitnya itu dia belikan perhiasan, maka sesungguhnya itu tinggal. Dia belikan mobil, itu juga tinggal. Dia belikan baju lapuk, dia belikan makanan busuk, dia belikan apapun yang di dunia tak ada kekal abadi. Tapi kalau dia bangunkan ke Masjid Agung Sumatera Utara, inilah yang akan mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemana kami serahkan Pak Ustadz? Yang punya duit cash bisa langsung masukkan ke karung-karung. Ini bukan karung beras gandum. Masukkan ke karung-karung yang dibawa anak muda kita ini. Ada juga sebagian jamaah ini pas karung ini lewat pura-pura dia khusyuk nengok ceramah. Ada juga begitu karung ini lewat pura-pura tapi sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Tahu. Mudah-mudahan berapapun yang kita masukkan dalam karung ini akan dibelikan ke semen, akan dibelikan ke batu bata. Penyelesaian Masjid Agung la yuhabu, masjid tak mungkin dihibahkan. Wala yuba'u, masjid tak mungkin dijual belikan. Wala yurasu, masjid tak mungkin diwariskan. Sejak saya kecil
sekolah di Jalan Singamangaraja tahun 1990. Saya sudah lihat masjid ini ada sampai sekarang 2022. Masjid tidak mungkin hilang. Sampai hari kiamat masjid ini justru bertambah besar, makin banyak jamaahnya insyaallah. Waktu 90 saya di Sumatera Utara ini, banyak orang-orang kaya mati, orang susah lebih dulu mati. Banyak pejabat-pejabat, penguasa, orang-orang hebat meninggal. Yang tak ada jabatan memang tak mati, tapi setengah mati. Tapi ada yang kekal abadi. Inilah dia Masjid Agung. Ini tiba-tiba jantung saya ini agak lain denyutnya. Rupanya karung ini udah mulai mendekat. Itu signal juga itu. Ustadz Somad nih berceramah aja nyuruh orang sedekah, dia tak ada bersedekah. Udah kalian rekam? Mudah-mudahan itulah yang bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, mengapa kita mesti bersedekah. Jangan kita berkata, kalau tidak aku yang menolong Masjid Agung itu, tak tegak Masjid Agung. Masjid akan tetap tegak sampai hari kiamat. Justru kitalah yang menumpang tuah di Masjid Agung ini. Betul? Umur tak bisa ditambah, tapi kualitas usia melalui sedekah bisa bertambah. Niatkan untuk almarhum ayah, niatkan untuk almarhumah ibu, niatkan untuk saudara yang sudah meninggal dunia. Kita mendapat pahalanya, dia pun juga mendapatkan aliran pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Ini karung-karung ini ke laki-laki bagus, tapi sesungguhnya dompet ini yang memegang orang-orang di belakang ini semua. Nah, maka lebih banyak disebar karung-karung ini ke belakang. Dan jangan lupa, ibu-ibu ini tidak hanya membawa duit. Ada gelang, ada rantai, ada anting, ada subang, ada rantai, ada gelang kaki. Masukkan semuanya, Bu. Tak ada gunanya itu bawa, ibu bawa balik pulang ke rumah. Iya kalau umur panjang, kok mati nanti malam? Diambil bapak tu untuk modal kawin sekali lagi. Saya tidak pandai menutup-nutup. Simbah Daud nampak buah. Apa yang saya sampaikan ini bisa jadi terjadi pada siapapun nanti malam. Tengok aja lah besok pagi. Nah, ini adalah yang pertama. Yang kedua, Ustadz Somad cemana rasanya ceramah didampingi Pak Gubernur, lalu kemudian di depan orang beribu biji mata menengok, itu cemana rasanya Pak Ustadz? Satu kata, panas. Layar ini panas luar biasa. Bepanas-panas kita di dunia ini, insya Allah. Enggak, ini Pak, saya sebut panas ini bukan saya menyindir kipas angin, bukan. Karena yang kedua ini terkait dengan panas di padang mahsyar, itu maksudnya. Saya ini termasuk penceramah yang tak pandai sindir menyindir. Tak pandai saya to the point, langsung tembak aja langsung. Itu maka payah saya dapat izin ceramah. Tak pandai membelok-belok kan. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Nanti orang akan bernaung di padang mahsyar yang panas. Itu maksudnya tadi. Di padang mahsyar itu panas. Bukan macam padang bola. Bukan macam padang panjang. Padang mahsyar panas terik. Tak ada atap, tak ada tenda. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Bukan mampus. Manfush artinya bulu kambing yang dihembus angin.
Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Kelut, Gunung Merapi, Gunung Sibayak, macam bulu kambing yang ditiup angin. Kalau Gunung Sibayak yang tinggi, erupsinya aja sampai ke Medan. Bagaimana agaknya ketika hari kiamat, tercabut macam bulu kambing dihembus angin. Makanya nanti kalau ada orang di Medan ini angkuh sombong tetangga jamaah, bukan main angkuhnya. Pergi ke pasar pagi, ambil bulu kambing, hembuskan ke muka dia. Wa takunul jibalu kal ihnil. Ketika itu atap tak ada, kubah tak ada, apapun tak ada tempat bernaung. Tapi kata Nabi, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sedekah, bukan somat. Masya Allah, tersenyum adik-adik hafiz Quran. Mereka ini bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Maukah adikku mengasih syafaat Ustadz Somad nanti hari kiamat? Mau dia, aku aman udah kalian. Itulah enaknya Ustadz, langsung kita minta. Kalau Pak Gubernur insya Allah aman. Dari mana Ustadz tahu? Ada hadisnya. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 yang dapat naungan di padang mahsyar. Siapa dia? Imamun adil, gubernur yang adil. Dapat naungan, aman sudah. Ustadz Somad pun insya Allah aman. Dapat syafaat adik kita penghafal Quran. Kalian? Insya Allah akan aman. Kenapa? Karena kata Nabi, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sedekah. Jadi almarhum Pak Maslin Batubara itu nanti di padang mahsyar naungan dia 1 M, tebalnya kira-kira setebal itulah. Itu 1 M. Kalau 1 M begitulah tebal. Apa tak santai aja di padang mahsyar. 1 M. Kalau 100 juta itu agak-agak tipis sedikit macam kalau 1 juta triplek lah, triplek. Kena hujan 3 hari meleleh. 10.000 koran waspada. Beginilah di padang mahsyar. Jadi nanti kalau nampak kita di padang mahsyar itu berkumpul semua manusia, ada orang yang megang koran waspada begini, kau lah yang 10.000 kemarin. 10.000. Mak kasihan kali orangnya. Yang 2.000 Pak Ustaz, tak sampai hatiku nyebutnya. Kalian bayangkan aja lah sendiri. Cemana hajabnya nanti orang itu di padang mahsyar. Maka ibu-ibu tadi yang udah masukkan 10.000 tambah sedikit lagi. Masukkan sama dompet-dompetnya sekalian. Sama-sama kartu ATM-nya sekalian. Waktu saya ke Mesir 98 sampai 2002, waktu itu penggalangan dana untuk Palestina. Anak Indonesia dilarang ikut, nanti ditangkap intel dan polisi. Saya ini memang dari dulu asal dilarang makin semangat saya datang. Itu tuh pakai sorban datang, saya nengok cemana orang ini penggalangan dana untuk Palestina. Datanglah Jenderal Khalid Mash'al, langsung siaran langsung pakai layar. Apa kata Jenderal Khalid Mash'al? Nahnu fi mausimis saif, fi mausimis syita. Kami di Palestina sedang berada di musim dingin kedinginan. Aghithuna, a'inuna, tolong kami, tolong kami. Dibawakan kresek plastik, kantong-kantong. Disitulah nampak omak-omak Mesir itu langsung membukakan gelang-gelang, rantai-rantai cincin itu masuk ke dalam kantong-kantong. Biji mata awak pun menengok. Begitu dibuat di Indonesia, dibukakan orang itu dicarinya mana gelang paling kecil. Dimasukkannya lah satu cincinnya, dibawa ke toko emas mau dibalikkan ke duit. Apa kata orang toko emas? Ayah, imitasi lah. Tapi itu tidak terjadi di Medan.
Karena orang Medan ini dermawan. Orang Medan ini baik-baik. Udah dirayu pun tak juga keluar duit tuntah lah. Masya Allah. Ustadz Zulfikar Hajar ada bersama kita, Ustadz Amhar Nasution ada bersama kita. Mereka pun nih ustadz-ustadz kita yang insya Allah bersama kita nanti di surga Jannatul Firdaus, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehat Ustadz, barakallah fikum. Masalahnya saya ini kalau disela ceramah ini paksa diulang dari awal balik. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat badan. Ceramah-ceramah mereka ini menyegarkan hati dan pikiran kita. Kalau ada pejabat meninggal dunia, cepat ada gantinya. Belum mati aja udah ada siap penggantinya. Kalau ada pengusaha-pengusaha orang kaya, sudah ada deputinya. Tapi kalau ulama meninggal dunia, Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis tak tergantikan sampai sekarang. Syekh Muhammad Yunus tak tergantikan sampai sekarang. Syekh Hasan Maksum tak tergantikan sampai sekarang. Syekh Azra'i Abdul Rauf tak tergantikan sampai sekarang. Di mana mereka dibentuk? Mereka adalah alumni masjid. Mereka tidak belajar di universitas, tapi ilmu mereka mengalahkan orang-orang di universitas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Syekh Hasan Maksum pulang dari Masjidil Haram, belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram, meninggal tahun 1916, balik ke Masjid Raya Medan Al-Masun, mengajar di Masjid Raya Medan, mufti. Lalu kemudian ketika itu orang bertanya, Tuan Syekh Hasan Maksum, ya, nanti kalau Tuan Syekh meninggal, siapalah agaknya pengganti Tuan Syekh nanti? Kata Syekh Hasan Maksum, ditunjuknya ada anak muda mau masuk ke pintu masjid. Itulah nanti penggantiku. Yang ditunjuknya itu adalah Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, ulama kebanggaan Sumatera Utara. Ini anak-anak muda kita nih kalau tak diceritakan tentang ulama, dia lebih kenal Naruto, Spiderman, Wonder Woman, Catwoman, dan Upin Ipin. Maka mesti kita bangkit lagi sejarah-sejarah ulama-ulama yang mereka merupakan alumni masjid. Kalau orang berilmu S1, S2, S3, profesor, doktor, tapi tak ke masjid, ilmunya ada, barokahnya tak ada. Kalau hanya sekedar banyak baca kitab, orientalis lebih banyak baca kitab, mencari hadis di 9 kitab, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Sunan Darimi, Musnad Ahmad bin Ambal. 9 kitab, mencari hadisnya ditulis oleh orientalis, orang tak Islam dari Belanda, Arend Jan Wensing. 40 tahun dia membuka kitab hadis. Jadi yang kita dapat dengan para ulama ini adalah barokah. Begitu juga kalau kita makan tuh yang diminta barokahnya, Allahumma barik lana. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat makan? Tadi saya masuk dari belakang, nampak saya banyak kali takwih kotak, nasi kotak. Begitu juga kalau kita jumpa sama orang yang kita minta barokahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita pergi menengok orang nikah, yang kita doakan, Barakallah lakuma wa barakalaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ustadz Somad ini ceramah sampai jam berapa? Kata Pak Gubernur habis asar dilanjutkan. Saya mau ke airport, mau balik. Tadi saya mulai jam 2.15, nanti berakhir jam 3.15. Begitu Bapak Ibu sibuk persiapan mau sholat, disitulah saya cabut. Masya Allah, tabarakallah. Ini tulisannya apa-apa aja tulisannya ini.
siapkan infak terbaikmu. Ada pula gambar kotak di samping. Saya sarankan kotak infak jangan bentuknya macam ini. Buat gambar peti jenazah. Buat gambar peti jenazah. Habis itu buat ada gambar pocong di dalam. Jadi di setel wajah pocong itu kosong, asal lewat di depan dia, pas muka dia situ. Kira-kira adik-adik yang dari Fakultas Sains dan Teknologi bisa kan membuat itu kan? Ini ku kasih kalian ide, nampak di muka di situ. Langsung lah keluarkan duit kau, azab neraka udah menanti, kata dia. Kenapa dia buat kotak infak? Kenapa tak kotak wakaf? Karena wakaf syaratnya 4. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada yang diwakafkan, ada ijab kabul. Jadi tak betul kalau disebut kotak wakaf, karena tak ada orang berijab kabul sama kotak. Hai kotak, ku wakafkan duitku. Kotak itu pun menyaut, aku terima, aku terima, aku terima. Kenapa tak dibuat kotak sodakoh? Karena sodakoh itu umum. Senyum pun sodakoh. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Kalau dibuat kotak sodakoh, nanti pas lewat senyum aja orang. Jadi memang hebat orang Sumatera Utara. Tidak dibuatnya kotak wakaf, tidak dibuatnya kotak sodakoh. Yang tepat adalah kotak infak. Siapkan infak terbaikmu. Gambar saya dengan Pak Gubernur dibuat orang. Masya Allah. Profesor Haji Abdul Somad LC DESE PhD Ustadz Ulama. Tinggal satu lagi belum, almarhum. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Mati, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Tapi kalau kita bersodakoh, berwakaf, berinfak untuk Masjid Agung, orang Medan mati meninggalkan amal jariah yang tak putus sampai hari kiamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Enaknya kalau kita berselawat rame-rame, yang tak hafal tak ketahuan. Tinggal gerak-gerakkan mulut. Begitu juga kalau bersedekah nih rame-rame. Kalau bersedekah sendiri nampak sikit dia. Tapi kalau ramai-ramai, ditanya orang, tadi waktu acara tabligh akbar penggalangan dana untuk menyelesaikan Masjid Agung Sumatera Utara itu, macam mana nampak kau tadi duit itu? Muak bergumpal-gumpal, tengok. Di mana disimpan orang tu duit itu? Dalam karung. Teringat saya kemana karung tadi hilang? Jangan khawatir, karena semua terkendali aman insya Allah. Kalau gubernur kita ini jenderal, tak ada orang berani macam-macam, betul? Kalian kalau macam-macam pecah genjinjal kalian. Selamat duit-duit ini insya Allah. Tak ada orang berani memainkan duit-duit ini insya Allah. Inilah masanya menggunakan kekuasaan untuk menolong agama Allah. Takbir! Jangan takbir aja, duit keluar juga. Kadang jamaah ini kalau diajak bertakbir, Allahu Akbar,
Pas giliran duit masuk kerincing.